Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di Sirah Nabawiyah, yang mana insyaallah ya kita meneladani jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tanggung jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai baligul amr, ya, yaitu penyampai syariat Islam. Ya. Nah, maka itu ya kita meneladani ya kisah Rasulullah SAW memperjuangkan umat umat Islam ini ya sebagai pendorong kita dalam beramal soleh. Nah, seperti yang tadi Ana sampaikan bahwa kita murojaah dahulu nih ya. Ya, perjalanan Rasulullah SAW di bab pertama dalam kitab Nurul Yakin ya. Yang mana ini menjadi bekal kita nih dalam kita mengetahui lebih perjalanan Rasul. Ya. Nah, jadi kita tahu nih step by step pertama, ya lebih ringkas lah bisa kita bilang. Nah, jadi lebih mudah untuk kita murojaah. Nah, maka ya boleh dicatat untuk dari 15 soal ini ya bagi para jamaah sekalian yang berkenan untuk menulis atau misalkan apa namanya mengetik ya. Nah, ini boleh menjadi rujukan utama gitu untuk murojaah Sirah Nabawiyah. Ya, kita masuk di soal pertama. Ya, mungkin Anda nggak share di layar ya, karena di layar ini yang jawabannya. Di layar ini jawabannya untuk soalnya itu Anda sebutkan aja ya. Sambil di grup kan memang sudah Anda share juga. Ya, nanti para jamaah bisa lihat di grup juga untuk soal yang Anda atau tugas yang Anda udah sampaikan juga. Ya, kita masuk ke soal pertama. Ya, soal pertama perintahnya adalah jelaskan cara ringkas nasab dan kejadian kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, para jamaah kalau misalkan mau jawab nggak apa-apa, ya, open mic, jawab silahkan, ya. Nah, sambil kita murojaah. Nah, ada yang mau menjawab Om? Atau Ana sebutkan aja untuk jawabannya, silahkan. Saya coba Ustaz. Boleh, silahkan Bu Lucy. Nah, dari nasabnya dulu boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nabi, warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi di Mekah. Wah, Masya Allah. Ia merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah bin Wahab. Oke, binti Wahab kalau Eh, yang perempuan ya. eh, Beliau Nanti. beliau putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab ya. Nah, itu Oke. aja Ustadz. Ya, betul nggak? Udah cukup bagus Om. Jadi udah kelihatan Rasulullah SAW ini kedua orang tuanya siapa. Ya. Dari Yang mana suku di hadis. Quraisy. Nah, itu lebih lengkap lagi. Dari sukunya mana? Suku Quraisy. Nah, itu lebih lengkap Keturunan lagi Nabi tuh. Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail ya. Yang seperti yang saya sampaikan pada pertemuan awal ya. Beberapa ulama itu berikhtilaf apakah Rasulullah SAW ini nasab keberapa sih dari Nabi Ismail? Ada yang bilang nasab ke-20. Ada yang bilang nasabnya Rasulullah ke Nabi Ismail itu masih cukup dekat. Ada yang bilang masih belasan. Walau alam tidak ada riwayat yang benar-benar sahih yang menjelaskan nasab khusus keberapa Rasulullah SAW ini dari Nabi Ismail. Tapi itu yang bisa dipastikan Rasulullah SAW adalah keturunan Nabi Ismail. Ibrahim, ya Nabi Ismail melalui dari Nabi Ibrahim. Ibrahim dari Ismail. Nah, makanya Nabi Ibrahim kan disebutkan sebagai Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi, ya, karena banyak dari nabi-nabi, terutama nabi dan rasul di tanah Jaziratul Arab, yang mana itu nasabnya menyambung ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, Masya Allah ya, Bu Lucy dan Bu Titi, nah, jawabannya sudah bagus, ya. Nah,
Kalau mau kita perlengkap lagi, ya, seperti yang Ana share di layar, telat ya. Poin kedua, nasab beliau dan wafat ayah beliau. Nah, kalau kita bicara nasab, dalam Islam itu kan nasab itu menyambung ke ayah, ya kan? Nah, maka kalau kita menyebutkan nasab beliau, sebutkan nasab beliau melalui ayahnya. Ya, sebutkan aja nasab ayahnya. Jadi Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, ya kakek beliau, ya, bin Hashim. Nah, ini Bani Hashim, ya. Nah, bin Abdul Manaf, bin Qusay bin Kilab. Nah, nah itu kalau ditanya nasabnya secara komplit, ya. Nah, nah, ini mungkin para jamaah sekalian yang jawabannya kurang lengkap, boleh dilengkapkan, boleh, ya. Nah, pertanyaan kenapa sih nasab itu penting? Ya, karena dalam kabilah Arab atau misalkan dalam peradaban Jaziratul Arab itu, nasab itu sangat penting bagi kedudukan mereka di pembesar-pembesar kaum mereka sendiri. Makanya Rasulullah SAW itu salah satu calon pembesar Mekah juga, atau bahkan pada zaman tersebut sudah menjadi salah satu pembesar Mekah, ya, namun terlongsorkan, ya. Nah, karena beliau mendapatkan wahyu sehingga pembesar-pembesar Quraisy yang lain itu memfitnah bahkan menghardik Rasulullah. Nah, itu ya. Nah, kelahirannya sudah bagus juga, ya, seperti tadi Bu Lucy sampaikan. Beliau lahir 12 Rabiul Awal. Nah, tahun 571 Masehi, atau lebih tepatnya kalau di Jaziratul Arab itu lebih terkenal dalam tahun gajah. Nah, ini ada kisah di balik ini, ya. Ini kalau kisahnya para umat mungkin nggak harus hafal, nggak masalah. Jadi yang penting tadi itu, ya, beliau lahirnya kapan, ya, tahun gajah gitu kan. Kemudian nasab beliau, nah, itu cukup penting, ya. Nah, kisah yang terselubung di sini ada dua, ya kan. Kenapa sih pasukan Abraha itu menyerang kota Mekah, ya kan? Nah, sehingga dikenal dengan tahun gajah. Nah, kemudian yang kedua, kenapa Bani Hashim, ya, salah satu kabilah pembesar Quraisy itu bisa hidup di tanah Mekah. Nah, ada dua kejadian di balik nasabnya Rasulullah dan juga kelahiran Rasulullah. Nah, kita meroja sedikit, ya, agak melebar, nggak masalah, ya. Nah, kita masuk pertama ke kenapa Raja Abraha atau raja dari bagian Yaman ingin menyerang Makkah yang berpusat di Ka'bah. Ya, ceritanya, ya, ketika Raja Abraha, ya, iri dengan Ka'bah, ya. Orang-orang Yaman itu, ya, beribadah ke Ka'bah, ya, jauh-jauh dari Yaman. Sehingga Raja Abraha itu mengusahakan dan mengupayakan untuk membuat gereja, ya. Nah, dan alhamdulillah, ya, bukan alhamdulillah, ya. Dan ternyata, ya, beberapa dari penduduk Yaman akhirnya berkiblatnya berpindah, yang awalnya beribadah khusus ke Ka'bah, sekarang berpindah ke gereja yang dibangun oleh Raja Abraha. Nah, sekarang terbalik, ya. Penduduk Mekah lah yang iri ke Raja Abraha, sehingga beberapa Jaziratul Arab, ya, kabilah-kabilah di Jaziratul Arab itu merusak gerejanya Raja Abraha. Maka terjadilah, ya, emosional atau amarah dari Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, itu kejadian pertama dari kelahiran atau tahun gajah, ya. Kemudian Bani Hashim, ya. Jadi, ya, Hashim atau kakeknya buyutnya Rasulullah SAW itu, ya, bukan penduduk asli kota Makkah, ya. Namun beliau hijrah, ya, ke kota Makkah, ya, yang dikenal sebagai Hashim, yaitu pembagi bubur, ya, ketika saat Makkah sedang paceklik. Ya, jadi Rasulullah SAW itu, ya, lahir di Makkah itu, atau apa namanya nasabnya Rasulullah SAW di Makkah itu mulai dari, ya, buyutnya Rasulullah yaitu
Hasyim yang menetap di kota Mekah. Ya, walaupun wafatnya beliau ikhtilaf ya, ada yang bilang di Syam, ada yang bilang di Mekah. Ya. Nah, itu soal nomor satu ya, para jemaah sekalian. Nah, ada yang ditanyakan lebih untuk soal nomor satu ya tentang nasab dan juga kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam. alaihi wasallam. Cukup ya. Insyaallah. Oke, kita lanjut ke soal nomor dua. Bismillah. Sebutkan ibu persusuan beliau. Nah, coba dari para jamaah sekalian yang masih ingat ibu persusuannya Rasulullah SAW itu siapa aja sih? Halimah Halimatus As-Sa'diyah. Sa'diyah. Halimah Sa'diyah. As-Sa'diyah. Itu yang pertama. Ada lagi kan satu lagi? Oh, ada ya. Nah, Halimah Dan Sa'diyah itu ya. Dan ibunya Silakan. Aminah. Oh enggak ya, Aminah memang ibunya ya. Nah, kalau itu ibu kandungnya. Nah, ini ya seperti yang share di layar. Ibu persusuan beliau yang kedua itu adalah budaknya Abu Jahal atau Abu Lahab ya. Abu Lahab yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Nah, jadi ibu persusuan Rasul itu ada dua ya. Yang mana paling lama itu dari Halimah Sa'diyah. Nah, insya Allah terjawab ya. Nah, mungkin yang kurang boleh dilengkapi jawabannya ya untuk moroja murojaah siroh gitu. Nah, sebagai ringkasan lah gitu ya. Nah, ini sedikit murojaah. Ya ini kalau ini nggak perlu dicatat nggak masalah. Kenapa Halimah Sa'diyah itu bisa mempersusui Rasulullah ya? Jadi ceritanya Halimah Sa'diyah ini adalah keluarga ya, yang mana dia mempunyai suami dan juga satu anak, yang mana mereka ini juga hijrah sampailah ke tanah Makkah ya. Nah, yang mana ya tentu mereka mencari pekerjaan. Alhamdulillah bertemulah dengan ya Nabi Muhammad saat masih kecil, yang mana masih digendong oleh Halimah. Digendong oleh Aminah binti Wahab. Ya, kemudian ditawarkanlah untuk menjadi ibu persusuan oleh Halimah dan diuruslah Halimah ya, sampai berumur sekitar 4 tahun. Nah, kemudian kita lanjut ya para jamaah sekalian ya ke soal nomor 3. Nah, pertanyaannya adalah kemanakah Rasulullah SAW pertama kali hijrah? Ya, bukan saat beliau mendapatkan wahyu ya, tapi saat beliau dari lahir pertama kali itu hijrah kemanakah Rasulullah? Hijrah atau safar, Ustaz? Safar ya, Syam, Suriah. ke Syam. Nah, ke Syam Suriah ya. Kalau sekarang lebih terkenal Suriah ya. Nah, ke Syam, Masya Allah. Nah, itulah hijrah Rasulullah yang mana mengikuti pamannya beliau ya, Abu Thalib untuk untuk berdagang ya. Nah, yang mana sebelumnya ya paman beliau Abu Thalib itu adalah seorang yang fakir dan duafa juga ya. Tidak seperti saudara-saudara yang lain ya, yang lebih mempunyai rezeki lebih gitu ya. Nah, Abu Thalib ini masih duafa ya. Nah, makanya Rasulullah SAW pertama kali itu ya diajarkan oleh Abu Thalib yaitu mengembala kambing. Nah, yang mana mengembala kambing itu sebetulnya tugasnya para budak biasanya atau orang-orang yang bayaran lah gitu. Nah, berbeda dengan berdagang. Nah, maka diberi rezeki oleh Allah ya. Abu Thalib bisa berdagang sampai ke negeri Syam. Walhamdulillah. Ya, walaupun masih ikhtilaf juga ya. Apakah Abu Thalib ini beriman kepada Rasulullah ya, dan apakah ia bisa masuk surga? Wallahu a'lam ya, karena kedua orang tuanya Rasulullah SAW tidak dijamin oleh Allah untuk masuk surga.
Nah, kita lanjut ya, para jamaah sekalian. Nah, ini agak sedikit jauh ya, umurnya Rasulullah ya. Yang awalnya hijrah itu sekitar umur 9 tahun. Ada riwayat yang bilang 13 tahun. Ya. Kalau kita lanjut ke umur beliau, di umur 25 tahun, ya, ketika beliau hijrah kedua kali ke Syam. Nah, terjadilah suatu kejadian yaitu dipinangnya Rasulullah ya. Jadi Rasulullah yang dipinang atau apa dilamar ya. Nah, coba kita ringkas ya, kejadian Rasulullah SAW menikah dengan Ummul Mukminin yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Nah, coba ada yang bisa meringkas secara singkat ya. Coba silahkan, boleh bantu jawab. Ya coba Ustaz. Coba ya ya. Kita Nabi mulai Muhammad. dahulu. Nah, nggak apa-apa ya, kita ringkas sedikit ya. Nah, Jadi kita mulai dahulu ya. Rasulullah SAW itu bertemu Khadijah di mana sih? Hmm. Pertama kali Rasulullah SAW bertemu Khadijah itu sebetulnya sudah di Mekah, bukan di Syam ya, Bukan. di Mekah. Khadijah sebagai distributor lah gitu. Sebagai Kemudian merekrut pedagang-pedagang. Nah, di situ dikenal nama Muhammad sebagai seorang yang berakhlak mulia. Masya Allah. Nah, maka disitulah Gitu deh, pertama Ustaz. kali, alhamdulillahnya ya, Ummul Mukminin Khadijah bertemu dengan Rasulullah yang mana salah satu barang dagangannya Khadijah radhiyallahu anha dipercayakan kepada Rasulullah saat masih di Mekah. Kemudian naiklah kepercayaan Khadijah kepada Rasulullah SAW sampai dibawa hijrah, dibawa safar untuk berdagang di Syam. Berarti ini safar Rasulullah kedua kali ke Syam. Maka disinilah puncaknya Khadijah radhiyallahu anha benar-benar mempercayai dan kagum terhadap akhlaknya Rasulullah ya, sehingga 3 bulan setelah itu ada riwayat sekitar 2 bulanan ya, Khadijah radhiyallahu anha meminang Rasulullah. Nah, itu secara singkat ya. Nah, yang mana kita ketahui umurnya Rasulullah SAW di situ masih berumur 25 tahun dan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha berumur 40 tahun. Nah, ada yang ingin menambahkan Mungkin nih ada kejadian yang penting juga Ustadz misalkan. Ada yang ini Mas, ada yang penting. Nah, silakan yang mau menambahkan. Atau sudah Di cukup insya dalam Allah. di dalam perjalanan safar untuk berniaga ke Syam ketemu pendeta yang Seorang rahib. seorang rahib yang mencirikan bahwa Rasulullah ini adalah calon seorang pemuka Rasul lah gitu, Nabi. Ya, Nabi terakhir. Ya. Nah, ini juga ada di dalam Al-Quran ya. Jadi semua rahib, ya rahib itu kan pendeta ya. Pada zaman Rasulullah SAW masih ada beberapa rahib yang syariatnya itu masih murni dari syariat Nabi Isa. Yang mana dalam kitab Injil, semua kitab samawi ya. Zabur, Taurat, Injil, kemudian suhuf-suhuf para nabi, semua itu menciri-cirikan nabi terakhir yang bernama Ahmad. Yang ciri-cirinya masing-masing ada. Ya, seperti Rasulullah itu pasti dinaungi awan. Ya. Setiap melewati tumbuh-tumbuhan atau bebatuan ya. Alam-alam gitu, seakan-akan mereka itu bersujud. Nah, itu tercerminkan dalam sikapnya Rasul atau tercermin dalam diri Rasulullah. Maka seluruh rahib yang melihat Rasulullah itu antara takut dan juga bersyukur gitu. Nah, Nabi terakhir telah datang, ya. Namun di antara yang lain, para rahib itu takut bahwa Rasulullah SAW ini nanti akan dicelakakan oleh orang-orang kafir ya, Yahudi. Nah, itu kejadian yang cukup penting juga, ya.
Nah, itu terjadi pada hijrah Syamnya pertama dan juga saat bersama dengan Khadijah radhiyallahu. Nah, insya Allah ya, alhamdulillah ditambahkan kejadian cukup penting ya. Mungkin dari jamaah yang lain ingin menambahkan ya, atau sudah cukup insya Allah ya, karena ini berbentuk ringkasan ya. Jadi beberapa kejadian penting itu dicatat ya. Kalau kepanjangan susah ngapalnya ya. Kita lanjut ya. Kalau gitu, jamaah sekalian ke soal kelima ya. Nah, yang mempertanyakan ya, jelaskan secara ringkas ya kisah turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah. Ya, gak lama ya, atau apa nih? Bukan gak lama, cukup lama setelah Rasulullah SAW menikah bersama Khadijah. Ya, pada sekitar umur berapa para jemaah sekalian? 40 Ayo, tahun. 40 tahun. Nah, ini muttafaq dari seluruh ulama. Ya. Beliau mendapatkan wahyu. Wahyu. Hmm. Nah, mungkin para jemaah sekalian ada yang mau bantu ringkas atau anak ringkas juga ya. Nah, coba anak Wahyu ringkas. pertama. Ya, Ya, wahyu silahkan pertama. Ustaz. Nah, coba kita sebelum Wahyu wahyu dulu. pertama, oh, Nah, jadi kenapa sih Rasul itu keadaan bisa dapat Rasulullah wahyu? saat itu. Nah, keadaan dulu boleh. Keadaan umur 40 tahun itu Rasulullah berada dalam suasana kebatinan, kegundahan terhadap lingkungan lingkungan masyarakat dan kehidupannya. Kemudian beliau sering menyendiri ke Gua Hiro. Hmm, Itu kemudian didatangi malaikat Jibril. Wahyu pertama Oke, yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Itu oke. sih Ustadz. Nah, cukup bagus, Itu intinya memang, ya kan? Jadi inti turunnya wahyu itu ya di situ. Ya, ketika didatangi malaikat Jibril, ya, Rasulullah mendapatkan wahyu pertama yaitu 5 ayat surat Al-Alaq. Nah, coba kita gali lebih dalam lagi nih, gitu kan? Bu Lucy mau menambahkan? Nah, Tambahannya, wahyu pertama ini mengajarkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca dan bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu aja. Masya Allah, bagus tuh, ya. Nah, alladzi khalaqa di ayat berapa, Coba, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Alaq itu apa? Gumpalan darah. Masya Allah ya. Nah, dalam setiap ayat itu kalau kita tadaburi, pasti ada hikmahnya. Dan setiap hikmah itu memperkuat kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itulah penting kita belajar asma wa sifat juga, ya. Sifatnya Allah, Maha Pencipta, Maha Berkehendak. Karena kalau nggak ada kehendaknya Allah, kita nggak bisa melakukan apapun, bahkan kita nggak bermanfaat untuk siapapun. Nah, kita kembali ke pembahasan wahyu. Ya, tadi Masya Allah dari Bu Titi dan Bu Lucy menyampaikan ya bahwa turunnya Rasulullah SAW itu sebelumnya hatinya itu gundah gulana gitu kan, selalu bimbang. Akhirnya beliau ya sering menyendiri di gua Hiro. Nah, ini penting nih, gua Hiro ya. Yang mana di gua Hiro ini Rasulullah SAW belajar masih dengan syariatnya, afwan, beribadah masih dengan syariat Nabi Isa. Nah, itu juga masih harus dipentingin itu juga ya. Beliau itu masih beribadah dengan syariat Nabi Isa. Sampai akhirnya 3 malam terus menerus Rasulullah SAW itu didatangi mimpi. Ya. Yang mana mimpi itu beliau didatangi seseorang yang membawakan suatu beban yang berat. Sampai akhirnya di malam keempat, beliau nggak mimpi lagi, tapi benar-benar didatangi setelah sholat Isya atau setelah waktu Isya. Ya. Didatangi benar-benar oleh malaikat Jibril. Ya.
dengan sosok aslinya. Ya, maka di sini Rasulullah itu takut, ya. Nggak ngomong apapun, nggak tanpa perkenalan, malaikat Jibril berkata apa, Iqra, bacalah, kata malaikat Jibril. Ya, ini anak belum share ya, yang apa, serial Umar itu. Kalau di serial Umar itu benar-benar suasana itu malam, kemudian ada bisikan Iqra, gitu. Itu bagus tuh. Di momen itu benar-benar ditampakkan betapa bingungnya Rasulullah soalnya. Kata Rasul apa? Ma'akro, aku baca apa? Kata malaikat Jibril apa? Iqra kedua kalinya. Bacalah, wahai Rasulullah. Nah, Rasulullah masih bingung. Aku baca apa? Ma'akro. Ketiga kalinya barulah malaikat Jibril menyampaikan wahyunya, yaitu dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah, mau Al-Qur'an, mau kita ibadah, mau sehari-hari, ya, dengan nama Allah, ya kan? Yang mana Ia yang menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, ya. Yang mana, ya, menciptakanmu itu dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Bacalah Al-Quran ini. Bacalah dengan nama Allah. Ya, berzikirlah kalian. Sesungguhnya dialah yang paling mulia. Alladzi allama bil qalam. Di ayat keempat, yang mengajarkan ilmu kepada manusia itu dengan tulisan, dengan membaca. Nah, allamal insana ma'lam ya'lam. Ya. Yang mana manusia itu lahir dengan kebodohan dan akhirnya diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui qalam. Nah, insya Allah cukup jelas Om ya. Nah, tentang turunnya wahyu pertama kali kepada Rasulullah. Nah, itu secara lebih lengkapnya lah. Ya, para umat mau menyingkat lebih singkat boleh. Ya. Karena kalau di kitab-kitab sirah Om, atau di serial serial sirah itu, ini salah satu momen yang mana apa ya? Salah satu momen puncaknya ya. Momen puncaknya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu salah satu momen puncak dari sirah Nabawiyah. Ya. Ya, karena memang ya itulah ya. Nah, pertama kali seseorang yang nggak bisa baca dan tulis, ya, tapi diperintahkan untuk membaca. Ya gimana nggak bingung. Ya kemudian didatangi dengan sosok yang ia nggak pernah lihat, ya kan? Ya, apalagi Rasulullah kan seseorang yang pemalu juga. Ya. Nah, soalnya jelas ya untuk soal nomor 5 ya. Insya Allah. Insyaallah ya. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 6 ya. Nah, tidak cukup sampai situ wahyu Rasulullah SAW. Ya, kita masuk ke penyebab kenapa sih Rasulullah SAW mendapatkan wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir. Nah, ada yang masih ingat kan, Kalau wahyu pertama kan tadi sudah dijelaskan. Nah, cerita beliau mendapatkan wahyu. Ya. Nah, masuk ke wahyu beliau yang kedua di surat Al-Mudaththir. Ya. Apa penyebab atau asbabun nuzulnya? Ya, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu kedua. Nah, ada yang masih ingat, penyebabnya kenapa? Gitu kan. Alasannya kenapa? Gitu. Perintah Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memulai berdakwah dan membimbing umat. Nah, itu dia ya, ya. Nah, Masya Allah ya. Syukran ya, Jadi, itu penyebabnya. Ya. Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk memimpin ya dakwah seluruh umat manusia dari zaman beliau dapat wahyu itu umur 40 tahun ya, sampai nanti beliau melihat hari akhir. Ya, beliau itu mendapatkan tanggung jawab sebesar itu. Ya. Nah, inilah ya beliau atau Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalik ya dibalik tabligil amr untuk menyampaikan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari
surat Al-Mudaththir. Ya, penyebab yang lain ya, karena Rasulullah SAW itu selalu takut dan terus-menerus berselimut. Nah, makanya nama surat Al-Mudaththir yang berselimut ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qum fa'andzir." Ya, bangunlah kamu wahai Muhammad dan peringatilah kaummu. Wa rabbaka fakabbir. Nah, dan bertakbirlah dengan nama Rabbmu yaitu Allahu Akbar. Nah, wasiyabaka fatohir. Dan ketika engkau mentakbirkan Allah, bersihkanlah pakaian. Nah, itu dia ya. Masya Allah ya Om ya. Nah, cerita beliau mendapatkan wahyu kedua. Ya. Nah, ini ada yang chat. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, tadi nggak buka HP ya. Iya, apa nama para jamaah sekalian yang ini ya, apa namanya di tengah baru masuk ya, karena kita sudah balik ke di luar bulan Ramadan. Jadi insya Allah kita balik ke jadwal awal yaitu jam 6.00 atau kalau bisa kita mau jam 5 apa jam 6 kurang 5 itu lebih baik gitu ya. Lebih awal sedikit ya. Nah, afwan ya untuk para jamaah sekalian yang telat anak infokan di grup ya. Nah, insya Allah ke depannya kita masuk ke jadwal awal kita yaitu jam 6.00. Nah, kita kembali ya ke pembahasan murojaah tugas kita ya materi kita. Insya Allah jelas ya penyebab Rasulullah SAW diturunkan wahyu kedua yaitu surat Al-Mudaththir. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7 ya insya Allah waktu cukup ya. Nah, setelah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam dengan terang-terangan ya yang kita tahu sampai ya Abu Jahal ingin menampar Rasulullah ya atau bahkan dewa lain sudah menampar Rasulullah ya yang mana ditampar balik oleh Hamzah ya radhiyallahu anhu ya kan. Nah, maka setelah itu masuklah pembesar-pembesar Quraisy ke dalam Islam. Nah, coba sebutkan beberapa pembesar Quraisy yang masuk ke dalam Islam. Ayo, 3 cukup insya Allah. Ayo, ada yang mau jawab dari para jemaah sekalian? Siapa Eh, aja sih pembesar-pembesar Quraisy ini? saya coba Ustadz. Ya, tafadhol Abu Sufyan bin Harb. Harb. Nah, Abu Sufyan bin Harb. Itu yang pertama, yang kedua, Yang kedua Safwan ibnu Umayyah. nah, Sofwan ibnu Umayyah ya. Anaknya Umayyah bin Khalaf. Nah, ini yang pada Fathul Mekah semua nih ya. Nah, yang coba yang ketiga Boleh. Umair Bakar ibnu Asri. Wahab. Ya, Umair bin, Ibnu Wahab bukan? Umair bin Wahab Bin ya. Wahab. Nah, ini semuanya yang maksudnya agak telat-telat nih ya kan? Nah, coba kalau yang masih di awal-awal Islam masih ingat nggak siapa aja? Ali bin Abu Talib. Ali bin Abi Thalib ya, salah satu pemuda Quraisy ya. Nah, coba ya, yang kedua siapa Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Nah, itu juga salah satu orang yang cerdas di tanah Arab. Nah, Abu kemudian yang Bakar ketiga Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Masya Allah ya. Nah, itu pembesar-pembesar Mekah. Yang mana seperti yang tadi disampaikan di awal oleh Bulusi, itu yang telat-telat Abu Sufyan. Ya kan? Nah, Sofwan bin Umayyah. Yang mana sebelum dendam kepada Rasulullah. Kemudian ada dari Bu Titi menambahkan, nah itu yang di awal-awal ya. Ada Ali bin Abi Thalib yang masih muda. Ya. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf yang termasuk pedagang cerdas. Ya. Ada Abu Bakar, seorang saudagar dari tanah Makkah. Ya. Nah, yang lainnya ada seperti Utsman bin Affan, ya, pedagang seperti Abu Bakar juga. Ada siapa lagi?
Yang Jubair terkenal bin, kerasnya Jubair bin Awam, Zubair bin Awam, ya. Abu Bakar. Abu Bakar sudah, ya, itu salah satu pedagang. Bahkan itu salah satu yang pertama kali mengimani Rasulullah, ya, dari kaum laki-laki, ya. Nah, kemudian ada siapa lagi? Umar bin Khattab juga, ya. Ada Hamzah bin Abdul Muthalib dan yang lain-lain. Nah, itu ya untuk menambah wawasan kita siapa aja sih pembesar-pembesar Mekah, ya, yang masuk Islam, ya, baik yang saat Fatul Mekah atau yang di awal-awal, ya. Nah, insya Allah itu terjawab ya. Mungkin yang ada baru tahu nih nama-namanya boleh ditambahkan. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Setelah Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, walaupun masih sembunyi-sembunyi, di manakah kaum muslimin atau para sahabat itu mempelajari syariat Islam pada awal-awal, ya. Ini bahkan Di, sebelum Umar masuk Islam juga. di rumah Arkam bin Abi Arkam. Nah, nama Arqam bin Abi Arqam, atau lebih terkenal dengan Arqam. Baitul Rumahnya si Arqam. Arkam. Itu tempat dakwahnya Rasulullah SAW pertama kali, ya. Nah, di Arqam. Nah, kita lanjut ya para jamaah sekalian. Soal nomor 9, ya. Nah, jelaskan secara singkat hijrah pertama dan keduanya kaum muslimin ke Habasyah. Nah, masih ada yang ingat nggak, Ya, dari alasannya, kemudian dari jumlahnya juga boleh, gitu kan. Nah, ini anak scroll ya. Nah, Afan karena lupa scroll apa materinya. Karena banyaknya tekanan dari kaum Quraisy. Nah, itu penyebab utama. Itu paling utama itu, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat banyak tekanan dan gangguan dari kaum Quraisy, maka diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Ya, karena Habasyah ini salah satu negara yang cukup aman, ya, untuk dimasuki orang-orang asing, ya. Nah, itu penyebab utamanya, ya. Hmm. Hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Nah, kalau untuk jumlahnya masih ingat ya, Nah, yang pertama jumlahnya berapa? Ya, dalam riwayat siapa aja boleh, yang penting riwayatnya sahih, ya. Jangan bikin-bikin, ya. Hijrah Terjadinya terjadinya di tahun kelima kenabian. Nabian. Oke. Nah, di tahun kelima itu hijrah pertama. Yang mana sekitar berapa, Berapa kaum muslimin yang hijrah pada yang pertama itu? Lupa Lima, Ustaz. 15 ya. Nah, 15 yang mana diperkirakan itu 10 laki-laki dan 5 perempuan, ya. Nah, yang dipimpin oleh Utsman bin Affan, ya. Nah, pada hijrah pertama. Nah, pada hijrah pertama tidak banyak kejadian karena masih belum banyak larangan dari Rasulullah. Jadi mereka itu masih mengikuti kebiasaannya orang Abbasiyah. Namun, kenapa hanya bertahan beberapa bulan saja, ya? Bahkan dalam waktu itu sekitar sebulan. Karena kultur mereka berbeda, ya. Kultur orang Jaziratul Arab dengan orang Persia berbeda, ya. Kemudian untuk berdagang pun ya istilah kata dari nol lagi. Tidak banyak saudara yang bisa membantu, tempat tinggal pun terbatas, dan segalanya penuh dengan keterbatasan, maka tidak lama kaum muslimin pun kembali ke Makkah. Namun, setelah 2 tahun kemudian, ya, kaum muslimin masih dengan penuh gangguan dari kaum Quraisy. Hijrahlah kedua pada tahun ke-7 kenabian, ya.
yang mana jumlahnya itu sekitar 80 sampai 84 sampai 87 orang kaum muslimin ya, yang mana dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dan juga Abdurrahman bin Affan ya. Ya, yang dipimpin utamanya oleh Ja'far bin Abi Thalib ya. Nah, sekitar 73 laki-laki dan juga 11 perempuan ya. Di lewat lain ada yang 75 laki-laki, ada 12 perempuan ya. Nah, itulah ya. Nah, hijrah Rasulullah SAW kedua ke Habasyah atau kaum muslimin ke Habasyah yang mana bertahan sekitar 3 bulanan juga, nggak lama ya. Nah, namun inilah ya sebagai hidayah utama ya, penyebab utama mendapatkan hidayahnya ya setelah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada Raja Habasyah ya kan. Ya, alhamdulillah bisa wafat dengan keadaan muslim. Ustaz, boleh tanya sedikit. Ya, tafadhol silakan. Ini kan hijrahnya ke Habasyah atau Nah, ya kalau sekarang Ethiopia. Di mana kita nah, tahu pada zaman sekarang ini keadaan Ethiopia seperti apa. Nah, pada saat itu seperti gambarannya seperti apa negara Habasyah ini yang dipimpin oleh Raja Najas? nah. Jadi Habasyah itu perbatasan Persia. Jadi sebetulnya peradaban Romawi sama Persia itu kan terus-menerus menguras daerah ya. Nah, pada zaman Rasulullah SAW, kerajaan Persia itu sebetulnya lebih besar daripada Romawi, ya. Walaupun pada kisahnya Tariq bin Ziyad, ya, kemudian Muhammad Al-Fatih memang lebih besar kaum Romawi, ya. Nah, maka itu Habasyah ini perbatasan antara Jaziratul Arab dan juga daerah Persia, yang mana alhamdulillahnya perbatasan itu masih banyak rahib-rahib ya, yang mana masih menganut syariat Nabi Isa yang murni. Nah, jadi mereka itu masih beriman kepada Allah dengan syariat yang benar, walaupun harus digantikan dengan syariat Rasulullah. Nah, maka di situlah salah satu negeri yang aman, ya. Nah, salah satu negeri yang aman bagi kaum muslimin, ya, karena mereka itu sebenarnya masih satu syariat, namun bedanya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala hanya meridhoi syariat Islam. Nah, itulah kondisinya ya di Habasyah ya, yang mana alhamdulillah dipimpin oleh Raja Najasyi yang wafat dalam keadaan muslim. Alhamdulillah. Nah, jelas terjawab ya. Keadaan Habasyah ketika kaum muslimin berhijrah ya. Nah, ada yang boleh tanyakan lagi pertanyaan yang lain? Dan lanjut ya. Nah, kita masuk ke soal ke-10 ya. Kita agak persingkat sedikit karena waktu tinggal 15 menit ya. Nah, soal ke-10 ya. Sebutkan beberapa gangguan kaum Quraisy kepada Rasulullah ya, atau kepada kaum muslimin tidak mas ya. Nah, coba apa aja sih gangguannya kaum Quraisy gitu kan? Nah, kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin ya. Nah, ada yang masih ingat Ya, terutama seperti kepada Bilal ya kan? Terus kepada siapa lagi ya? Ya, tafadhol silahkan. Menyerang secara psikologi, mengejek. Ah, Terus ketika Nabi SAW sholat meletakkan kotoran di pintu rumah Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Itu ya beberapa gangguan yang mana benar-benar berbanding terbalik ya sebelum Rasulullah SAW dapat wahyu ya. Nah, yang mana sebelumnya Rasulullah SAW dikenal sebagai Al-Amin, ya kan? Nah, namun ketika Rasulullah SAW ya menyiarkan Islam, gangguannya benar-benar banyak ya. Seperti tadi ya, ditaruh kotoran di
kediamannya Rasulullah, ya. Kemudian seperti ya ketika Rasulullah SAW sujud di depan Ka'bah ditaruh jeruan unta, ya. Kemudian kepada para sahabat contohnya siapa? Coba kepada para sahabat. Nah, seperti dari Ammar bin Yasir, ya kan? Nah, yang kedua orang tuanya itu ya adalah orang atau Muslim yang pertama kali syahid dalam Islam, ya kan? Nah, ayahnya ditarik, kedua lengannya dengan kuda, ya. Kemudian ibu handanya ya disiksa dengan keji, ya. Seperti ada Bilal bin Rabah yang mana dipecut pada siang hari sampai tubuhnya penuh dengan luka, kemudian menjadi mainannya anak-anak kecil di pasar oleh kaum Quraisy. Tum ya, beberapa gangguan kaum Quraisy kepada Rasul dan juga para sahabat. Ya, kita menghafal beberapa jum ya agar kita tahu perjuangan para sahabat, perjuangan Rasulullah SAW itu jauh lebih besar, lebih berat daripada kita. Kita cuma ibadah pol-polan kayak bercucuran keringat, gitu kan. Para sahabat dan juga Rasulullah SAW ya beribadah bahkan memperjuangkan nama Islam itu bercucuran darah, gitu kan. Bahkan mengorbankan nyawa-nyawa mereka, ya. Dan mereka tidak pernah mengeluh kepada Allah, tidak pernah uh, mengeluhkan kondisi mereka, ya. Tidak pernah mereka menyalahkan kondisi, menyalahkan takdir Allah, nggak pernah. Nah, maka itulah menjadi pendorong kita dalam kita beribadah dan memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Nah, kita lanjut ya, para jamaah sekalian, ya. Nah, hijrahnya Rasulullah SAW ke Taif itu salah satu bentuk dakwahnya Rasulullah. Nah, masih ingat nggak Ya, kisah singkat beliau hijrah ke Taif. Nah, ini anak persingkat aja ya. Nah, ketika Rasulullah SAW mencari kabilah-kabilah untuk berdakwah, salah satu kabilahnya Musailamah Al-Kadzab, ya kan? Nah, Rasulullah SAW akhirnya berhijrah juga ke Taif, yang mana beliau ingin berdakwah di Taif, ya, yang awalnya langsung berdakwah kepada pembesar-pembesar Taif. Ya, namun alam dari pembesar Taif, dari masyarakat tidak ada yang menerima, ya. Yang menerima dakwah Rasulullah SAW itu hanyalah seorang budak Persia, ya, yang mana memberikan perlindungan, ya, atau memberikan tempat meneduh, ya, yang mana asli milik tuannya, ya, kemudian dikasih anggur, ya. Hanya satu itu saja yang melihat ini benar-benar Nabi terakhir yang diciri-cirikan dalam Injil, ya. Sampainya Rasulullah SAW, ya, hampir sampai di kota Mekah, ya, Rasulullah SAW akhirnya penuh luka, ya, bersama budaknya atau asisten beliau, ya. Nah, itu Zaid bin Haritha, ya, yang mana ya malaikat Jibril melihat kondisi Rasul ini sangat-sangat kasihan, ya, berdakwah, ya, cukup lama di kota Taif, namun yang mendapat hanyalah siksaan, ya, maka ditawarkan oleh Jibril untuk membalikkan kedua gunung, ya, dan ditimpakan kepada kota Taif. Ya, namun inilah bentuk dari kesabaran Rasulullah, ya. Beliau tidak ingin hal tersebut, ya, terjadi oleh penduduk Taif, malah didoakan untuk mendapatkan hidayah dan dijaga kota Taif, ya, dengan rahmatnya Allah, ya, yang mana sampai sekarang terbukti, ya, kota Taif, ya, mempunyai universitas yang bagus, mempunyai negeri yang makmur, ya, tanah paling hijau di Jaziratul Arab, ya, mirip dengan Yanbu juga, ya, Masya Allah, ya. Kita lanjut ke soal ke-12, ya. Ceritakan sedikit kisah, ya, atau secara singkat Isra Mi'rajnya Rasulullah. Coba Om masih ada ingat Isra Mi'rajnya beliau? Coba kita lihat ya. Nah, beliau mendapatkan
penglihatan ru'yatu soleh ya, dengan Isra Mi'raj ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, setelah waktu Isya ya pada tahun ke-11 kenabian, dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk Isra dahulu ya ke Baitul Aqsa ya, Masjidil Aqsa ya, dan sholat bersama seluruh para nabi yang dipimpin oleh beliau. Nah, setelah sholat ya, akhirnya naiklah Mi'raj ya, berisikan dengan 7 lapisan langit, yang mana dihuni setiap langit itu oleh nabi-nabi tersendiri ya, yang mana paling dikenal itu dengan langit ke-6 dan ke-7 ya. Nah, Nabi Musa langit ke-6, Nabi Ibrahim langit ke-7 ya, yang mana di saat melewati langit-langit tersebut ya banyak ya hal-hal goib ya, hal-hal yang hanya bisa dilihat ya saat hari akhir nanti, yang mana dilihat dahulu oleh Rasulullah ya, siksaan-siksaan bagi orang pemakan harta anak yatim ya, siksaan bagi orang yang sering berzina dan seterusnya ya, bahkan diperlihatkan neraka dan juga surga ya, sedikit ya potongan dari neraka dan juga surga telah ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat wajib pertama untuk kaum muslim, yaitu sholat ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan 50 kali waktu sholat dalam sehari. Maka Rasulullah SAW turun lagi ya bersama malaikat Jibril dengan buruknya sampai ke langit ke-6 dan berbincang kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya, kamu tidak akan sanggup. Ya, kembalilah dan mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun Rasulullah SAW dalam keadaan malu ya untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai beberapa kali meminta keringanan, akhirnya ditetapkanlah 5 kali waktu sholat. Dan kata Nabi Musa, ya, mintalah keringanan lagi. Ya, kamu tidak akan sanggup 5 kali waktu sholat dalam sehari. Apa kata Rasulullah? Ya, nah, untuk 5 kali ini aku sudah malu untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebelum subuh ya dengan membawa syariat 5 kali waktu sholat dalam sehari, dan diceritakan pertama kali kepada Khadijah, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar tidak meragukan sama sekali. Makanya beliau digelar dengan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq ya, orang yang dipercaya. Nah, itu sedikit kisah dari Isra Mi'raj. Nah, insya Allah tergambar ya. Nah, mungkin yang belum tergambar bisa mencatat kejadian singkatnya Isra Mi'rajnya Rasulullah. Nah, kita lanjut ke soal nomor 13 ya. Kita sedikit mempercepat ya. Isi dari Bai'atul Aqobah. Ada yang masih ingat ya? Nah, pada tahun 12 kenabian ya. Penduduk Makkah itu membaiat Rasulullah ya, yaitu taat kepada syariat Islam ya. Nah, pertanyaannya apa sih isinya Baitul Aqobah yang pertama? Ya bisa lihat ya. Ini yang materi anak share ya. Nah, isi dari Baitul Aqobah ya. Nah, ini di poin ketiga ya, di bab 38 ya. Yang pertama, tidak boleh menyekutukan Allah, yaitu tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Tidak mencuri, baik budak maupun seorang saudagar. Tidak berzina, ya. Nah, baik ia memiliki harta atau tidak memiliki harta, ya. Tidak membunuh anak-anak kecil, ya. Kayak ini kebiasaan kaum kafir Quraisy, yang mana berbeda dengan kaum Ansor sebetulnya, ya. Tidak berdusta atas segala ucapan, ya. Tidak durhaka dalam kebaikan, yaitu tidak menutupi kebaikan, ya. Nah, maka inilah ya isi dari Bai'atul
Aqabah, ya. Nah, maka jika mereka sempurnakan dari seluruh ya syariat ini, yaitu isi dari Bai'atul Aqabah, ya, maka bagi mereka itu surga. Bagi kalian kaum-kaum Ansor, ya, nah, dan di kaum-kaum Khazraj, Madinah, bagi kalian itu surga. Ya. Tapi jika kalian ya melanggar atas larangan-larangan Allah, ya, nah, maka Allah bisa mengampuni kalian atau bisa menyiksa kalian. Nah, itu atas kehendak Allah. Nah, ini ya soal nomor 13 ya. Insya Allah sedikit lagi ya. Kita lanjut ke nomor 14 para jamaah sekalian. Pertanyaannya adalah ya, kenapa tahun ke-10 kenabian ya dijuluki oleh para ulama dengan tahun kesedihan? Nah, kenapa tuh, Om? Para ulama kenapa sih menjuluki tahun 10 kenabian itu dengan tahun kesedihan? Nah, coba Anda bisa bantu jawab para jamaah sekalian. Nah, kenapa sih alasannya tahun 10 kenabian itu sebagai tahun kesedihannya Rasulullah? Ya, telepon ya. Karena Tadi kami. wafatnya Khadijah. Nah, Kemudian karena Abu Talib yang sebagai pendukung utama dakwahnya Rasulullah Shallallahu nah, Alaihi Wasallam, kalau walaupun alaih. tidak tidak sampai menjadi Islam. Nah, itu dia ya, tahun penyebab disebutkan sebagai tahun kesedihannya Rasulullah ya, tahun 10 kenabian. Ya, yang pertama ya ditinggal oleh Ummul Mukminin ya. Kemudian gak lama ditinggal oleh paman beliau yang mana belum memeluk Islam, diajak Rasulullah SAW untuk bersyahadat ya, yang mana diwaswaskan oleh Abu Jahal ya. Apakah engkau sudi untuk meninggalkan agama nenek moyangmu? Nah, maka Abu Thalib akhirnya tetap teguh dengan agama nenek moyangnya dan meninggalkan hidayah Islam ya. Nah, maka inilah disebut dengan tahun kesedihan. Nah, semoga ini menjadi pembelajaran kita ya, kejadiannya dari pamannya Rasulullah SAW ya. Bahkan orang yang mendukung dakwahnya Rasul aja nggak dapat hidayah ya, apalagi yang masih ragu-ragu dalam hatinya ya. Nah, maka kita tetap menyerahkan urusan hidayah ini kepada Allah, walaupun kita berusaha untuk mengajak ya orang-orang terdekat kita ya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir Om, nomor 15, kisahkan secara singkat hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, masih ingat Om, kisah Rasulullah SAW ke Madinah. Di sini anak sikat Om ya. Nah, jadi Rasulullah SAW membagi kaum muslimin ya sekitar 80 sampai 100 kaum muslimin itu ke Madinah ya dengan jalan yang memutar ya, atau lebih tepatnya itu jalur pinggir ya, jalur pinggiran yang mana jalur untuk jarang orang lewati ya, yang mana dibuka dahulu oleh perginya Rasulullah SAW dengan juga Abu Bakar ya, kemudian baru dipimpin pasukan pertama itu atau golongan pertama oleh anaknya Abu Bakar yaitu Abdullah ya, ada Asma juga di situ ya, yang mana terakhir hijrah itu salah satunya adalah Umar bin Khattab ya, sampai Rasulullah SAW ke gua Tur ya, kemudian bersembunyi bersama Abu Bakar yang mana ditolong oleh Al-Ankabut, itu laba-laba ya. Sampai berjalan lagi ya Rasulullah SAW dan singgah di Kuba ya. Nah, di kabilahnya uh, Bani Saqifah ya, apa ya. Kabilah, salah satu kabilah yang mana beriman kepada Rasulullah SAW juga. Yang mana Rasulullah SAW menyampaikan ya, ketika sampai di Kuba, kemudian dibangun masjid pertama kalinya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW setelah melihat masjid Kuba ini,
beliau berkata, masjid ini dibangun di atas ketakwaan. Ya. Nah, jadi ini masjid pertama kali kaum muslimin, yang mana kaum itu ketika di Kuba baru pertama kali lihat Rasul. Nggak lama langsung membangun masjid. Ya. Dan di sini pertama kali ya persaudaraan kaum muhajirin, ya beberapa penduduk kaum Ansor juga, ya pertama kali mereka menyambung tali silaturahim. Ya, nah inilah ya pertama kali masjidnya Rasulullah SAW dibangun itu Masjid Kuba. Yang kata Rasulullah SAW ini dibangun di atas ketakwaan. Ya, Masya Allah ya, bukan di atas uang, bukan di atas embel-embel sesuatu yang lain, enggak, di atas ketakwaan. Ya, nah, Rasulullah nggak bayar mereka, Rasulullah nggak bisa menjamin keamanan orang-orang yang di daerah Kuba. Namun mereka tetap turut kepada perintah Rasulullah. Nah, inilah makanya disebut dengan masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Ya, yaitu Masjid Kuba. Ya, sekitar 5 kilometer baru Rasulullah SAW memasuki kota Madinah yang disambut dengan labbaik Allahumma labbaik oleh penduduk Madinah. Nah, itu ya kisah singkatnya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya walaupun banyak cobaan, ya banyak keraguan, ya, ya. Namun alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala menolong seluruh kaum muslimin, para sahabat dan juga sahabiah untuk hijrah ke Madinah, ya. Dan alhamdulillah lah ya mulailah persaudaraan kaum Ansar dan juga kaum Muhajirin di kota Madinah. Nah, inilah sih kisah sedikit ya. Nah, singkatnya Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin yang hijrah ke Madinah, ya. Nah, alhamdulillah ya untuk murojaah kita, ya. Nah, untuk bab pertama atau jilid pertama dalam kitab Nurul Yakin, ya, dia sudah habiskan. Ya, para jamaah sekalian boleh mencatat sebagai bekal untuk murojaah sirahnya. Ya, ringkasan lah bisa kita bilang, ya. Nah, sampai pembahasan ini para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan, ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, sudah cukup insya Allah. Insya Allah Cukup sudah insya cukup Allah. ya. Oke, insya Allah sudah cukup ya. Alhamdulillah kalau sudah cukup ya. Dan afwan sebelumnya Ana sampaikan kepada seluruh jamaah sekalian ya. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Sholihul amal ya. Semoga diterima seluruh amal soleh kita pada saat bulan Ramadan kemarin ya. Dan menjadikan kita pribadi seorang muslim yang lebih baik lagi setelah bulan Ramadan ya. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Waqfir kullu dzunubana, dan kita diampuni seluruh dosa-dosa kita sampai kita bertemu lagi di Ramadan tahun depan ya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Insyaallah ya, ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, pertemuan pagi hari ini ya. Yang insyaallah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemberat amal soleh kita nanti di hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan insya Allah kita dipertemukan ya, sampai nanti bersama umatnya Rasulullah SAW menghadap surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni. Amin. Ya. Nah, insya Allah kalau sudah cukup ya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.